Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan atas kasih dan kesetiaannya. Kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kita masih berada dalam kondisi di mana kita harus beribadah secara online. Kita harus menggunakan masker setiap kita berpergian kemanapun kita pergi. Dan kita juga harus menjaga jarak satu sama lain disebabkan oleh COVID yang melanda bangsa dan negara kita. Dan karena pandemi yang sedang kita hadapi, kehidupan kita berputar 180 derajat. Dari yang awalnya kita dapat beribadah secara tatap muka, kita tidak perlu menggunakan masker kemanapun kita pergi, dan kita pun bisa berjabat tangan dan bertemu orang-orang yang ada di sekitar kita dengan bebas. Itu pun berubah menjadi hal yang tidak biasa kita lakukan. Apakah hal itu baik bagi kita? Ketika hal yang biasanya kita lakukan menjadi hal yang tidak biasa kita lakukan. Beberapa orang mungkin mengeluh oleh karena pandemi ini, berharap pandemi ini cepat selesai, namun tak kunjung selesai juga sampai pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat pandemi ini sebagai musibah bagi kita, maka kehidupan kita akan terus mengeluh. Namun jikalau kita melihat bahwa pandemi ini terjadi karena inilah waktu Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, maka patutlah kita bersyukur. Berbicara soal waktu, banyak orang yang mengatakan waktu adalah uang, sehingga waktu yang mereka pergunakan adalah untuk uang, dan uang. Dan mereka harus mencapai target untuk memperoleh uang. Dalam sehari itu harus sekian berapa uang yang harus diperoleh. Namun sebagai orang-orang percaya, apakah yang Kristus ajarkan kepada kita tentang waktu? Dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-14-17 berbicara tentang waktu yang harus dipergunakan dengan bijaksana. Khususnya di ayatnya yang ke-15 di sana dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tentunya setiap kita tahu bagaimana kehidupan orang bebal dan bagaimana kehidupan orang arif. Kehidupan orang bebal adalah kehidupan yang hidup secara sembarangan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka sendiri. Namun, orang arif adalah mereka yang hidup teratur dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Ini juga berlaku bagi kita semua, orang-orang percaya, setiap kita, bahwa kita harus memakai dan mempergunakan waktu kita dengan bijaksana. Dan mengapakah kita harus mempergunakan waktu kita dengan bijaksana? Saya ingin membagikan satu poin buat jemaat Tuhan, yaitu terdapat dalam ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita bisa melihat kondisi dunia ini sudah semakin memburuk. Banyak kejahatan di mana-mana. Dan juga pengaruh dunia ini membawa setiap orang secara tidak sadar masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang buruk, bahkan pengaruh-pengaruh yang buruk dari dunia ini. Sehingga pengaruh tersebut membawa orang tersebut semakin lupa kepada Tuhan. Sehingga kembali Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk memakai waktu kita dengan bijaksana. Sebagian orang mungkin beranggapan waktu adalah uang. Namun, mari seajak jemaat Tuhan untuk mengubah uang menjadi Tuhan. Sehingga waktu bukan lagi untuk uang, namun waktu adalah untuk Tuhan. Percayalah, jikalau kita hidup mempergunakan waktu dengan bijaksana, agar kita semakin dekat dengan Tuhan, maka Dia tidak akan membiarkan kita dalam keadaan apapun.
Dia akan menjadi penolong kita karena Dia adalah setia dan adil. Kita harus mempergunakan waktu kita dengan bijaksana. Dalam kondisi saat ini, dalam pandemi saat ini, marilah kita masing-masing merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan dipuji melalui hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kesetiaan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai 17, tentang bagaimana kami sebagai orang-orang percaya harus mempergunakan waktu kami dengan bijaksana. Walaupun ada hal-hal yang membuat kami dalam iman kami merosot, khususnya dalam pandemi ini ya Tuhan. Namun biarlah ya Tuhan, waktu pandemi ini terjadi dan akan terus berjalan dan akan terus terjadi, kami tetap hidup membangun relasi dengan Engkau, semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Jaga setiap jemaat-Mu yang berada di tempat mereka masing-masing. Engkau urapi, Engkau beri mereka semangat untuk terus mempergunakan waktu dengan bijaksana, untuk semakin dekat kepadamu. Jikalau orang-orang berkata bahwa waktu itu adalah uang, biarlah kami mengubah dalam diri kami bahwa waktu adalah Tuhan. Waktu kami pergunakan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau mendapati kami lalai mempergunakan waktu kami, ampuni kami ya Tuhan yang penuh dengan kesalahan dan dosa dan kekurangan ini, dan biarlah kehidupan kami terus diperbarui semakin lebih dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Kuatkan dan mampukan kami, dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.